nikah gak suka orang. Sama kayak Yohanes. Ditegurnya Herodes. Gara-gara ditegur nikahnya. Dipotong kepalanya kan. Maka soal nikah ini gak gampang. Tapi saya datang sini menyampaikan kebenaran. Saya gak mau anak kita nanti bermasalah. Makanya kita harus berani sampaikan. Makanya hati-hati. Tadi katanya kan, aku damai sejahtera. Ya, hidup sendiri. Loh, damai sejahtera itu perasaan. Damai sejahtera, Yesaya 32:17. Kalau ada kebenaran, ada damai sejahtera. Ini firman, bukan perasaan. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Makanya, kalau tadi damai sejahtera, saya kurang yakin. Karena firman Tuhan bilang, damai sejahtera itu kalau ada kebenaran. Itu mana benar? Dia masih status berzina. Padahal mungkin ada kebenaran. Hidup sendiri, itu baru betul. Bukan kawin lagi. Nah, jadi kita harus ngerti. Makanya kalau orang kayak gitu, hati-hati kalau kita mendengar. Bisa transfer 1 Timotius 5 ayat 22. Demikian 1 Timotius 5 ayat 22. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jagalah kemurnian dirimu. Kalau kita melayan Tuhan, hati-hati tumpang tangan. Misalnya nikah saya nggak beres, saya tumpang tangan orang. Itu kan transfer. Makanya hati-hati. Coba sekali lagi. Ayatnya lihat sekali lagi. Ya. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang. Cek dirimu dulu. Udah beres nikahmu nggak? Udah beres ya? Kalau beres boleh. Kalau nggak beres, hati-hati saudara. Dan jangan terbawa dan orang lain. Mungkin kau lihat, wah dipakai Tuhan kok dia. Hah? Walaupun dia berzina, dia banyak orang pengikutnya. Hah? Hati-hati. Jangan kau ikut-ikut dia. Itu belum bertobat. Walaupun jemaahnya banyak. Loh, kok banyak jemaahnya? Kok banyak pengikutnya? Loh, Yeremia 5 ayat 30-31. Walaupun dia sewenang-wenang ngepikat firman, banyak orang datang. Yeremia 5 30-31. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Umatku menyukainya. Walaupun sesat, walaupun zina, banyak orang suka. Hati-hati saudaraku. Ini zaman COVID. Saudara kalau mau disucikan, pasti pelihara Tuhan. Makanya kalau kau jumpa orang nikahnya belum beres, jangan coba. Boleh kau berkawan, tapi jangan tumpang tangan. Transfer. Itu kata firman, bukan kata saya. Mau kita sungguh-sungguh saudaraku? Mungkin udah lama kali ya. Cukup, masih mau lagi, sedikit lagi? Terus Pak, terus. Mantap. Belum bosan? Belum bosan? Belum Ya. Pak, lanjut aja Pak. Lanjut Pak, lanjut. Belum bosan udah, belum bosan. Maaf dulu, karena aku sampaikan keras sekali nih. Mama, kalau aja kita hanya iseng-iseng aja, ngapain? Tapi orang nggak suka makanan keras. Kau siapa? Orang nggak suka makanan keras? Hah? Yohanes 6 ayat 59. Lihat, murid-murid nggak suka keras, hati-hati loh. Bisa mundur, ya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Terus, Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang akan sanggup mendengarkannya? 66, apa? Murid-muridnya bilang apa? Demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mengundurkan diri. Mundur. Itu Yohanes 6 66. Jadi kalau mundur, angkanya Yohanes 6 6 antikris. Jadi siapa yang mundur hari ini karena firman keras, hati-hati. Ciri-ciri Yohanes 6 Yohanes 6 ayat 66.
sukacita kali. Mukanya sukacita. Berarti dia betul-betul rindu kebenaran. Ya, Markus Pardede juga di sini sukacita. Karena kami sama-sama Pardede. Kalau enggak, aku tokok kepalanya. Haleluya. Mari saudaraku, anak kita, Didi, kau dulu bereskan. Didi, tahu anakku. Aku telah bertobat, narkoba. Aduh, Tuhan, bagaimana anakku narkoba? Aku udah pelan Tuhan. Tapi kalau kita mau sulut sucikan, Yohanes 19 ayat 7. Dipelihara Tuhan, Yohanes 19 ayat 7. Demikian Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Makanya minta saja asal kau dalam Tuhan, kita dalam Tuhan. Tuhan, aku udah bertobat. Kawan aku ditangkap di Australia. Dia kawannya mafia-mafia. Terus aku jumpa polisi di Australia. Tolonglah bantu anakku ini bagaimana. Bawa pulang kawan aku ke Indonesia. Nanti bisa dibunuh di Australia. Ini kawannya mafia. Aduh, takut sekali aku. Aku bawa dia ke Medan. Sampai Medan berapa tahun lalu itu apa? Ditangkap. Masuk polisi. Penjara narkoba. Seminggu di Polda. Terus saya bilang sama dia, kau mau berubah? Aku rehab di Lido, di BNN. Di rehab dia selama 1 tahun. Kepalanya dibotak. Waktu 1 tahun aku berdoa, Tuhan, tolonglah. Biar dia gak bernarkoba lagi. Tuhan, aku udah Tuhan. Tahu apa terjadi? Setelah setahun, dia aku ajak pulang, gak mau pulang. Dia mau kerja di sana. Oh, biasa kalau orang punya uang, kalau bapaknya punya duit, keluar, narkoba lagi masuk lagi. Ini gak, dia mau kerja situ. Gajinya sedikit. Tapi dia mau bantu orang-orang miskin yang narkoba. Loh, sekarang dia staf BNN. Ini dia. Ini. Lihat. Ini murid-muridnya. Kalian berubah, kalian. Terus. Ini. Ini kepala BNN lagi. Kawan dia, direktur. Terus. Ini Amerika. DNA. Terus. Itu. Cukup. Ini lagi COVID. Dia pun tetap melayani Tuhan. Loh, kok mau anak Johnny Pardede? Kok mau? Ya Tuhan. Mungkin kalau enggak lagi, sampai sekarang situ dia. Dan dia luar biasa, punya kartu apa? Khusus BNN. Jadi aku pernah, polisi ditangkap di Jakarta. Waktu tadi dia bawa mobil, salah jalan, ditangkap. Kau kok salah jalan, tangkap polisi kita. Tenang aja Pak, tenang. Polisi datang. Tolong, mana kartu? Dibuka kartu dia. Oh, siap komandan. Silakan jalan. Aduh, enak kali. Lewat. Dia punya kartu khusus. Mantap kali. Dari mana kalau dari Tuhan? Berarti dihargai. Dulu bandit, sekarang dihargai. Terus aku berdoa, Tuhan tolonglah supaya kawin. Takut salah-salah pilih pula nanti. Istri yang narkoba pula, kembali pula. Tahu, Tuhan dengar doaku. Dikasih anak Tuhan, anak pejabat lagi. Dan melayani Tuhan lagi anaknya. Tahu, yang datang ke perkawinan anak saya, pejabat-pejabat. Ini di Jakarta berapa tahun lalu? Tolong baca. Menteri Luhut Binsar Panjaitan menghadiri resepsi pernikahan putra Johnny Pardede. Pernikahan putra Johnny Pardede dan putri Damos Siombing dihadiri oleh Pangkostrat Edi Ramayadi, Hakim Agung Gayus Lumbun, Menlu RI Retno Marsudi, dan Kasau Marsikal M. Agus Supriyatna. Lihat saudaraku, pejabat-pejabat tinggi, dia mantan bandit. Kenapa? Kena orang tua, suami istri. Kalau bertobat, dibela Tuhan, itu janji Tuhan. 2 Korintus 7:1. Tepuk tangan dulu. Janji Tuhan ditepati. Kalau kita mau sucikan, 2 Korintus 7:1. Demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Makanya janji Tuhan ditepati. Asal kamu mau disucikan, memang gak gampang. Dibilang kita menghakimi. Lebih bagus tegurannya nyata daripada kasih tersembunyi. Amsal 27:5.
Coba saudara ketukar malam ini dari pura-pura kasihku. Amsal 27:5. Demikian, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Makanya sekarang kita butuh firman koreksi supaya kita berubah. Itu saudaraku. Dan satu lagi, setelah dia kawin, aku pengen punya anak dia. Terus waktu itu aku dengar dia hamil. Aku melayani di Jambi, KKR. Di teleponnya aku, Pak, mau melahirkan istriku di rumah sakit. Aduh, aku takut kali. Takut anaknya cacat. Kena narkoba. Aku berdoa jam 10 malam. Tuhan tolonglah, berikan dia anak kudus. Tato ketiduran aku. Tato besok pagi, ada WA sama aku. Pak, ini anakku sudah lahir. Sehat. Betul, ini anaknya. Lihat. Cukup. Bagaimana saudaraku? Kok bisa gitu saudaraku? Dari siapa pakai uang? Bukan uang. Kasih Tuhan. Makanya jangan putus asa. Mungkin anakmu narkoba, bandit, atau anakmu mungkin cerai. Sampaikan kebenaran. Bertahan dia. Kuduskan diri. Pasti dibela Tuhan. Yang terakhir saudaraku. Kenapa aku bisa melayani Tuhan? Kok bisa aku KKR? Ini kan dana besar. Rupanya udah dibuatkan. Nubuatan keluarga pendeta akan diberkati. Satu kali melayani Tuhan. Coba nubuatan pendeta di Siantar. Coba ya. Puji Tuhan. Sebenarnya saya tidak mengenal Doni Pardede dan demikian juga Doni Pardede sama sekali saya tidak kenal. Tetapi pada tahun 1960-an bahwa saya adalah seorang anak sekolah minggu remaja dan tetap beribadah pada Tuhan. Tetapi ada seorang pendeta kami JL Pardede yang singkatannya itu saya Ladon Pardede. Pada waktu saya kebaktian pada hari Minggunya, lalu dia katakan begini, bahwa jadi Pardede itu Tuhan akan memberkati dengan berlimpah ruah, tetapi pada suatu saat saya akan panggil dia nanti, dan apabila jadi Pardede tidak menyambut panggilan Tuhan, bahwa anak-anaknya nanti atau anaknya akan saya panggil untuk melayani Tuhan dari harta yang Tuhan sudah berikan bertumpuk-tumpuk. Demikianlah nubuatan daripada pendeta kami JL Pardede. Dia sudah almarhum dan demikian juga didengar oleh istri saya sekitar tahun 1970-an. Istri saya ada di sini dan istri saya dan kami berdua sama sekali tidak pernah mengenal, dan baru sesudah beberapa tahun ini saya kenal Doni Pardede. Demikianlah kesaksian yang saya sampaikan. Jadi betul-betul saya pun kaget. Udah dibuatkan rupanya anak Pardede melayani Tuhan. Dan betul, coba wasiat orang tua saya. Memang harta dipakai untuk pelayanan. Betul. Ini wasiat orang tua saya. Kita lihat bagaimana. Wasiat Dr. Teddy Pardede. Oleh karena itu pada saat itu pun telah saya nyatakan langkah-langkah pewarisan keseluruhan harta kekayaan Teddy Pardede Holding Company sebagai berikut. Grup perhotelan, grup perkebunan, rumah sakit, properti, universitas. Sepertiga dari harta kekayaan tersebut saya wariskan dan dibagi rata oleh 3 anak laki-laki. Sepertiga lagi saya wariskan pada 6 orang putri-putri saya dan dibagi rata di antara mereka. Sepertiga terakhir masih akan tetap saya pegang selama saya hidup dan kemudian akan diwariskan pada Teddy Pardede Foundation, terutama untuk menunjang kegiatan-kegiatan Yayasan Pekabaran Injil. Tepuk tangan dulu. Siapa yang buat dulu? Bapaknya. Jadi waktu bapakku meninggal, ini Lince masih hidup. Waktu bapakku meninggal, orang Medan banyak bilang, nanti bapaknya meninggal tahun 91 itu, kalau mereka bilang apa orang Medan, banyak. Pasti bangkrut. Nggak ada anak-anaknya seperti bapaknya. Tapi sekarang, masih ada kok hartanya. Kenapa ada? Dipakai untuk
ganjilan, makanya bertahan. Makanya walaupun tukang becak kamu, biarpun kau rumah kau kecil, pakai untuk pelayanan, pasti dipelihara Tuhan. Tapi rupanya tapi setan nggak suka. Emang kayak gitu. Setan keberatan penginjilan begitu gencar. Akhirnya apa? Sebelum kami bertobat, tahun 94, saya hampir mati. Kenapa? Hampir dibunuh, ribut keluarga. Saya ditikam 6 liang. Betul. Ya gara-gara harta. Ini sebelum bertobat, tahun 94. Coba lihat, ini masuk majalah Tempo. Ini beritanya. Cucu yang ngambil. Siapa? Tempo edisi tahun 94, perang saudara di Hotel Danau Toba, perkara warisan dari Parede berkembang menjadi perentrokan fisik. Kesembilan anak mendiang saling menyewa tukang pukul, dan terakhir anaknya yang menjadi presiden komisaris ditusuk. Hotel Danau Toba Internasional di Kota Medan, Sumatera Utara menyajikan atraksi ekstra light show, adegan gebuk-gebukan. Sejak Januari silam, sudah 2 kali acara begini digelar putra-putri almarhum Valderianus Pardede, sang pemilik hotel yang meninggal 3 tahun silam. Yang terakhir terjadi Jumat malam 2 pekan lampau, Johnny Pardede putra ketiga ditusuk sekawanan lelaki di lobi hotel. Menurut saksi mata, kejadian itu bagaikan dalam film gangster. Tiba-tiba lebih dari 10 orang pria beringas merangsek masuk hotel mencari Johnny. Mereka menanyai seorang satpam hotel lalu menyeretnya keluar dan memukulinya sampai babak belur. Anggiat batu bara satpam itu akhirnya masuk rumah sakit. Padahal dosanya sebatas menjawab bahwa bosnya belum datang. Johnny yang baru tiba menjelang tengah malam. Ia langsung disergap rombongan pria beringas tadi. Saat itu juga Johnny diharuskan meminta maaf kepada 4 saudara kandungnya yang menunggu di kedai kopi. Tapi Presiden Komisaris dari Parede Holding Company itu malah membentak, kalian jangan ikut campur. Soal keluarga biar kami sendiri yang menyelesaikan. Jawab orang-orang itu adalah serangkaian tinju ke tubuh Johnny yang kemudian roboh dan langsung diinjak-injak 6 tusukan pisau. Cukup. Itu Tempo. Gak boleh bohong-bohong saudaraku. Aku 6 kali tikam. Gara-gara harta. Belum bertobat kami semua. Apalagi saya. Saya dulu juga jahat dulu. Tapi setelah aku bertobat, tahu yang nikam saya, rombongan yang nikam saya, tahu saya bertobat, saya nggak balas, diundang saya KKR, malah saya doakan semua, yang injak saya, yang mukul saya, ini, saya doakan sejak aku bertobat ini. Oh, orang itu. Jadi ikut bertobat. Cukup. Itu pun kasih karunia. Mana gampang saudaraku. Mana gampang ditikam, dijak-injak. Mengampuni. Tapi kalau nggak ke surga kita. Nggak ke surga saudaraku. Saya nggak bawa firman lagi. Saya tutup ibadah nih. Mari. Ya, saudara, ini kesempatan. Ini COVID bukan nakut-nakuti. Ibu-ibu terutama. Jangan putus asa. Kuduskan dirimu. Dan satu lagi, ini yang terakhir. Supaya jangan stres sekali. Supaya jangan stres, ibu-ibu harus bertobat. Jangan kayak gini, di mulut aja bertobat. Coba 705. Lihat ibu-ibu ya. Perkataan, perbuatan harus sama. Coba 705. Mau melawat. Ya, kita lihat. Supaya jangan stres sekali, tegang. Ya. Oh, ini udah tahu, udah pernah ini. Nampak ini. Enggak pernah. Di videonya ada. Enggak semut, tapi suara di mute. Itu ada. Cukup. Makanya ibu-ibu bertobat mulai hari ini. Yang pura-pura, bapak-bapak juga harus kena juga nanti dimaki-maki. Ibu-ibu aku kok kami aja. Kau jangan merokok lagi bapak-bapak. Ya, hanya dia merokok. Kenapa orang merokok? Tolong kita lihat dulu. Merokok. 161. Kenapa orang susah merokok? Lihat bapak-bapak. Saya merokok. Setelah saya membaca buku, ternyata rokok itu berbahaya. Sejak itulah saya berhenti membaca buku. Anda kan apa minum? Jadi nggak bertobat dia. Tapi saya yakin di sini semua bertobat. Saudaraku, sebelum kita tutup, mohon kanker aku udah sembuh. Amin. Tapi nggak ada ceritanya kanker
sampai 100% sembuh, bisa kambuh lagi. Jadi tolong doakan saya terus. Kalau kalian ada doakan supaya nanti lain kali Zoom kedua kita lakukan lagi. Amin. Nah, tapi kalau nanti COVID lewat, Pak Haji, doakan, ingatkan saya. Kalau saya ke Jakarta, kita belanja gereja Bapak atau kita bikin KKR. Iya Pak. Ke Soroko juga Pak. Doakan supaya banyak umur, ya, supaya COVID juga lewat, ya, dan ingatkan saya. Bukan saya nggak mau bohong-bohong, atau saya lupa. Nah, ini sama-sama kita nyanyi satu pujian. Kita mau iring Tuhan, sama-sama Mas, Kak. kita nyanyi. Tolong buka suaranya biar kedengaran. Sama-sama kita nyanyi. Ini tutup. Kita udah tutup. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan tolong kami supaya lakukan firman. Haleluya. Amin. Ya, kita lihat satu pujian. Iya. Asunyi. Sama-sama kita nyanyi. Buka suaranya. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa saling akan hidup begini. Kasih setiamu hidup dan Penuh nista. Ku mau ikut dengan sejuta dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Terima kasih. Cukup. Haleluya. Saudaraku, saya sangat diberkati hari ini. Saudara, dengarnya pun serius. Terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, tolong Pak Darwan, ya Pak Darwan, kesaksian sedikit. Kalau bisa 5 menit, karena Bapak udah terlambat. Ya, tolong 5 menit saja. Gak apa-apa saudaraku, boleh 5 menit? Boleh Bisa sekali. Boleh. Tolong Pak Darwan. Baik, selamat malam semuanya. Rekan-rekan, mohon maaf tadi saya terlambat karena memang ada kegiatan yang lain dulu di Zoom yang lain. Nah, perkenalkan nama saya Darwan Tambunan, istri 1, anak saya baru 2, menikah baru 16 tahun. Saya menikah dengan istri saya dari kami diberkati di gereja HKBP, ya. Kuliah Kristen, Batak Protestan, sampai saat ini kami pelayanan. Saya bertobat baru masuk tahun yang ke-19, baru 19 tahun saya bertobat. Ya dulu kehidupan saya, ya saya merantau dari kampung saya, ya di Tapanuli Utara, merantau ke Jakarta ke Bandung. Saya menamatkan pendidikan saya dulu di Bandung, pendidikan sekolah. Ya saya sempat sekolah juga di Bandung dulu, di Kebun Baru Bandung namanya. Ya karena kenakalan dulu saya tukang berkelahi, ya dulu saya ikut bela diri di Bandung, ya tarung derajat namanya. Terus saya juga mabuk, ya judi, zina, itulah sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah terus karena saya setelah keluar dari sekolah Kebun Waru Bandung ini, ya setelah saya ditangkap polisi waktu itu terus saya komitmen saya mau menebus kesalahan saya kepada keluarga, orang tua. Jadi saya sekolah bagus-bagus, ya saya serius, saya tamatkan pendidikan saya dulu sampai saya menyelesaikan pendidikan saya sarjana dari Bandung. Udah selesai saya merantau sampai saya merantau keliling sampai saat ini ada di Bali. Jadi saya di Bali baru memasuki tahun yang ke 19 tahun saya bertobat, 18 tahun saya ada di Bali. Singkat cerita, ya menikahlah saya dengan istri saya dari kepercayaan keturunan,
saya tidak pacaran, tidak jadian, 1 minggu kenal langsung kami menikah. Ya, dia bukan orang Kristen, ya, terus bukan dari suku saya juga, bukan dari orang Batak juga, tapi ya singkat cerita kami menikah dan kami punya anak dan kami bekerja, ya, kami swasta, kami komitmen pelayanan. Dan kami mengambil komitmen pelayanan misi dengan istri saya, ya, dan kami bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan kami ambil pendidikan kami sampai kami belajar apa sih sebenarnya misi ini gitu loh, misi untuk amanat agung ini. Nah, kami melakukan dan kami bekerja, saya jadinya bukan sebagai seorang pegawai negeri, aparatur negara. Memang saya dulu lulusan dari lembaga administrasi negara, ya, tapi saya akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi seorang wira swasta. Saya memproduksi beberapa produk lokal untuk oleh-oleh khas Bali, ya. Kami memproduksi kue, ini bukan promosi, ya, memperkenalkan diri, maksudnya kami memproduksi pai susu, ya, kami memproduksi kacang Bali, kacang kapri, kacang koro, kacang disco, dan begitu. Selama ini kami melakukan semua pelayanan kami komitmen fokus pelayanan untuk melakukan pelayanan pelatihan kewirausahaan, ya, baik itu craft, terus mengenai boga, terus mengenai pertanian, ya, perikanan, ke daerah-daerah, khusus ke orang-orang yang melakukan misi penginjilan, ya, di suku-suku terdalam kami support di sana, ya, kami turun, kami tidak mengharapkan kami harus dibayar, kami harus dibayarkan tiket, atau kami minta PK segala macam, ya. Kami lakukan semuanya, kami percaya apa yang kami punya itu, kami hanya mengelola, Yesus pemilik, ya. Jadi seluruh harta kami, seluruh yang kami dapat kami pakai untuk pelayanan misi. Terus kami juga komitmen dengan istri melayani anak-anak orang-orang yang kurang beruntung, jadi anak-anak yang broken home, anak-anak yang sudah mereka yang yatim piatu. Tapi kami bikin yayasan, kami nggak bikin proposal, kami nggak minta sumbangan ke Pak Joni. Pak Joni ini lompat ini, ya, sahabat orang kayak minta proposal, minta bantuan, nggak ada, 1 rupiah pun nggak ada. Walau kami dekat nggak ada, ya, kita nggak mau begitu. Kenapa? Kami percaya, ya, Tuhan beri kepada kami ini hanya pengelolanya, ya. Kami lakukan semua. Karena masa pandemi saat ini, masa sukar, ya, kita sekarang memasuki masa yang sukar, ya. Kami percaya, ya, bagaimana kita meresponi perubahan saat ini di masa sukar, ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 kita percaya dikatakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya. Kita sekarang memasuki masa yang sukar, ya. Sekarang bagaimana kami, ya, bersama istri dan anak-anak, kami punya anak sekarang ada 21 orang dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang agama, dan berbagai yang orang tuanya nggak jelas, dari mulai bayi, ya, dari mulai bayi sampai mahasiswa, ya kan. Nah, kami support, ya, anak-anak ini. Kami, ya, membuat mereka satu rumah dengan kita. Jadi kita bikin kamar-kamar kayak kita panti asuhan apa enggak. Semua bersama-sama kita sebagai keluarga, semua bersama-sama dengan anak-anak. Dan masuk masa sekolah ini bisnis kami semuanya hancur, berhenti, stop. Bali pariwisata, kami 1 hari, 2 hari, 3 hari, utang nggak bisa, utang harus dibayar. Orang bisnis kita kan utang ada kan gitu, gimana nih? Nah, tapi kami pegang mengenai dengan firman ini, ya, benar Tuhan, ini kami memasuki masa-masa yang sukar. Apa yang kami harus lakukan? Ternyata, ya, kami terus mencoba untuk bagaimana supaya piutang dibayar orang, bagaimana kita supaya bisa bayar utang sama bank, seperti itu kan. Nah, ternyata apa? Kalau kita pakai teori dunia atau filsafat, ya, ini saya bicara sekarang bagaimana kita meresponi dalam dalam masa sukar saat ini, yaitu antara filsafat melawan yang bukan filsafat, kan, seperti itu. Jadi dalam filsafat dikatakan, ya, kalau yang kami lakukan, kami hadapi saat ini, yaitu, ya, bagaimana, ya, hari demi hari kami 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun ternyata, ya. Nah, ini yang kemarin belum diambil, Pak.